Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Akrab Nahwu. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita memasuki pembahasan tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u wal khobaru. Isim berikutnya yang dibaca dhammah ialah ketika dia berfungsi sebagai mubtada dan khobar dalam kalimat. Ya, karena kita masih membahas atau membicarakan isim-isim yang dibaca dengan dhammah, yang mana sebelumnya adalah fa'il, kemudian yang sekarang adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kita bahas secara bersama-sama karena keduanya merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau ada mubtada ya pasti ada khobar, demikian pula sebaliknya. Kalau ada khobar ya pasti di sana ada mubtada. Sehingga tidak mungkin ada mubtada tanpa khobar atau ada khobar tanpa mubtada. Dan perlu diketahui ya bahwa keduanya yaitu mubtada dan khobar itu berharokat dhammah. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan harokatnya dhammah. Ya kurang ya, dhammah itu maksudnya, harokatnya dhammah. Sedangkan khobar adalah isim yang berharokat dhammah yang posisinya setelah mubtada. Dan dia berfungsi sebagai pelengkap mubtada sehingga kalimatnya menjadi sempurna. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Yang kedua, Fatimatu talibatun. Fatimah adalah seorang siswi. Yang ketiga, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Yang keempat, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Yang kelima, al-mudarrisu alimun. Pak guru itu pintar. Beberapa faidah dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari 5 contoh di atas berkaitan dengan mubtada dan khobar. Yang pertama, pada 5 kalimat di atas yang termasuk mubtada adalah lafadz Muhammadun, lafadz Fatimatu, lafadz al-masjidu, al-madrasatu, dan al-mudarrisu. Intinya yaitu dari 5 kalimat di atas, isim yang berada di posisi pertama itulah mubtadanya. Ya, ada Muhammadun talibun, mubtadanya Muhammadun. Fatimatu talibatun, mubtadanya Fatimatu. Al-masjidu kabirun, mubtadanya al-masjidu. Al-madrasatu kabiratun, mubtadanya al-madrasatu. Al-mudarrisu alimun, mubtadanya al-mudarrisu. Kemudian yang kedua, dari 5 kalimat di atas yang termasuk khobar atau yang merupakan khobar adalah lafaz talibun, talibatun, kabirun, kabiratun, dan alimun. Karena dia posisinya setelah mubtada. Atau dari 5 kalimat di atas, yaitu kata yang terakhir atau yang kedua itulah khobarnya. Ya, pada Muhammadun talibun, khobarnya talibun. Fatimatu talibatun, khobarnya talibatun. Al-masjidu kabirun, khobarnya kabirun. Al-madrasatu kabiratun, khobarnya
kabiratun, al-mudarrisu alimun, khobarnya alimun. Ya intinya, poin nomor 1 adalah yang merupakan mubtada adalah yang pertama. Poin nomor 2 adalah yang merupakan khobarnya adalah yang kedua atau yang terakhirnya. Itu. Kemudian yang ketiga, antara mubtada dan khobar harokatnya sama, yaitu dhammah. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bahwa suatu kata, suatu lafaz termasuk mubtada atau khobar, maka jangan ragu-ragu, baca saja dengan dhammah. Kenapa? Karena mubtada itu harokatnya dhammah, khobar juga harokatnya dhammah. Ya, sehingga seandainya ini tanpa harokat ya kita bisa membaca dengan jelas. Muhammadun talibun, Fatimatu talibatun, al-masjidu kabirun. Kemudian al-madrasatu kabiratun, al-mudarrisu alimun. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya yang namanya dhammah mencakup yang ini dhammah biasa dan juga yang ini dhammah pakai tanwin namanya dhammah. Istilahnya dalam pelajaran nahwu adalah dhammah. Sehingga kalau kita katakan dhammah itu bukan yang dimaksud hanya ini yang tanpa tanwin, termasuk dhammah ya dhammah yang pakai tanwin. Adapun mana yang tanwin, mana yang enggak tanwin, kalau ada alnya ya tanpa tanwin, al mudarrisu. Kalau tanpa al ya tanwin, contoh alimun. Dua-duanya sama-sama dhammah. Adapun nama-nama yang tanpa tanwin maka tinggal ngikut terlebih dahulu ya. Muhammadun pakai tanwin ya ikuti pakai tanwin. Fatimah tuh tanpa tanwin ikuti saja tanpa tanwin ya. Karena yang semacam itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian yang keempat, antara mubtada dan khobar itu harus sesuai. Dalam arti apabila mubtadanya muzakkar maka khobarnya juga harus muzakkar. Demikian juga kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Ya, jadi harus sama gitu ya. Mubtada muzakkar, khobar muzakkar, mubtada mu'annas, khobar mu'annas. Kemudian untuk mengubah dari isim muzakkar menjadi mu'annas caranya itu sangat mudah, yaitu hanya dengan menambahkan ta marbutah dari bentuk muzakkarnya. Sehingga ketika isim muzakkar talibun, maka mu'annasnya talibatun. Ya, tambahkan ta marbutah. Ketika muzakkarnya kabirun, maka mu'annasnya kabiratun. Ya, bisa kita lihat contoh di sini ya. Ya, sebagai perbandingan ini. Al-masjidu, karena dia muzakkar, maka khobarnya muzakkar kabirun. Tapi ketika al-madrasatu, dia hukumnya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Sehingga tidak boleh al-madrasatu kabirun. Ya salah. Harus dimu'annaskan. Caranya tambahkan ini tamar butoh kabirun menjadi kabirotun gitu. Seandainya ini ya al-mudarrisu alimun. Kalau dirubah menjadi al-mudarrisatu maka di sini apa? Alimatun. Nah itu alimun menjadi alimatun. Misalnya ba'idun, ba'idatun, qoribun, qoribatun dan sebagainya. Kemudian poin yang kelima, ketika mubtadanya bukan nama orang, mubtada ya kita bicara mubtada yaitu yang di depan, dia bukan nama orang, maka awali dengan al. Sehingga membacanya itu tidak pakai tanwin. Sedangkan khobarnya tidak berawalan al, sehingga membacanya berakhiran dengan tanwin. Nah, tadi contohnya sangat jelas. Mana mubtada yang bukan nama orang? Misal nomor 3. Al-masjidu. Itu kan bukan nama orang. Tambahkan al. Al-masjidu. Khobarnya tidak boleh pakai al. Artinya untuk sekarang ini khobarnya tanpa al. Sehingga bacanya pakai tanwin. Al-masjidu kabirun. Ya. Al-madrasatu kabiratun. Al-mudarrisu alimun. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mubtadanya
tambahkan al ya, artinya mubtada itu ditambahkan al kalau bukan nama orang. Kalau nama orang nggak perlu ya, Muhammadun al-Muhammadu ya nggak perlu. Karena dia nama orang. Tapi kalau bukan nama orang, misal kitabun al-kitabu, babun al-babu, baitun al-baitu, dan sebagainya. Mubtada pakai al, sehingga tanpa tanwin, khobar tanpa al, sehingga pakai tanwin. Kita berikan latihan di sini. Latihan yang cukup mudah ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan kaidah di atas. Ada 10 latihan untuk menerjemahkan dari Indonesia ke Arab. Bebek itu kecil, onta itu kuat, perawat laki-laki itu baru, mobil itu lama, kelas itu bersih, laki-laki itu miskin, abas itu tinggi, sekolah itu dekat, kebun itu luas, jendela itu terbuka. Ya, untuk mufrodat kosakata yang belum tahu lihat di lampiran kosakata. Kemudian yang kedua tentukan mana mubtada dan khobar, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga gampang ya. Al-lughatul arabiyyatu jamilatun. Ya, tentukan mubtadanya adalah al-lughatu, khobarnya adalah jamilatun. Adapun al-arabiyyatu dia naatnya ya, nanti dalam pembahasan naat. Artinya bahasa Arab itu indah gitu. Ya silahkan nomor 2 al-mistaratu maksuratun. Ya atau sambil untuk latihan baca gitu kan, belakangnya belum ada harokatnya, coba sambil latihan baca dikasih harokat lengkap. Kemudian tentukan mana mubtada, mana khobar, kemudian terjemahkan. Itu juga ada 10 soal. Untuk kosakata yang belum tahu bisa lihat di belakang, yaitu di lampiran mufrodat ya. Di lampiran mufrodat. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.